Selamat bertemu kembali untuk anak-anakku. Kali ini kita belajar kembali, dan materi yang akan kita bahas di video kali ini tentang termokimia. Tapi sebelumnya, Bapak berharap kalian untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker ketika keluar rumah, dan lebih baik untuk tetap di rumah aja. Sayangi diri kalian, berarti juga kalian menyayangi keluarga kalian, sahabat kalian, dan orang-orang terdekat kalian. Dalam pembelajaran termokimia, materi yang kita bahas mencakup yang pertama, hukum atau azas kekekalan energi. Yang kedua, kita harus memahami tentang apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami juga tentang reaksi yang melepaskan kalor atau dinamakan eksoterm, dan reaksi yang membutuhkan kalor dinamakan endoterm. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai macam-macam perubahan entalpi. Kemudian yang kelima, kita akan menentukan harga dari delta H atau perubahan entalpi reaksi dengan melakukan eksperimen sederhana. Kemudian yang keenam, kita menentukan harga delta H reaksi dengan menggunakan hukum Hess. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menentukan harga delta H reaksi dengan menggunakan data energi ikatan. Ini adalah peta konsep tentang termokimia. Yang akan kita bahas mencakup pemahaman tentang energi, tentang entalpi, tentang kalor pembakaran. Nah, kemudian entalpi sendiri, ada nanti perubahan entalpi melalui eksperimen sederhana, kemudian hukum Hess, entalpi pembentukan sederhana, dan energi ikatan. Termokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari kalor reaksi dan merupakan salah satu bagian pembahasan termodinamika. Sementara itu, energi merupakan sesuatu yang dimiliki materi sehingga dapat melakukan sesuatu atau kapasitas melakukan kerja, di mana energi materi terdiri dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Kita lanjutkan pembahasan materi kita tentang hukum kekekalan energi. Untuk memahami hukum kekekalan energi, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwasanya setiap materi itu mengandung energi dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, dan energi yang terkandung dalam tiap materi dalam bentuk energi kinetik atau energi potensial. Jadi di dalam setiap materi itu ada energi kinetik dan energi potensialnya. Kemudian yang ketiga, dikatakan dalam hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Dan yang keempat, melalui proses kimia, energi yang tadinya tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan
dapat diubah energi tersebut menjadi energi bentuk lain. Seperti misalnya menjadi energi panas, menjadi energi mekanik atau gerak, menjadi energi listrik, dan bisa juga menjadi energi cahaya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan merupakan hukum kekekalan energi. Dan energi hanya dapat diubah bentuknya dari satu jenis ke jenis yang lain. Seperti tadi kita bahas, bisa dirubah menjadi energi panas, bisa dirubah menjadi energi gerak, bisa dirubah menjadi energi cahaya. Hukum kekekalan energi merupakan hukum pertama termodinamika, di mana dinyatakan dalam rumusannya delta U sama dengan Q ditambah W, di mana delta U merupakan perubahan energi dalam, Q merupakan perubahan kalor, dan W merupakan kerja yang dilakukan. Sekali lagi, hukum pertama termodinamika adalah hukum kekekalan energi yang dirumuskan sebagai berikut. Delta U sama dengan Q ditambah W, di mana delta U merupakan perubahan energi dalam, Q merupakan perubahan kalor, dan W merupakan kerja yang dilakukan. Jumlah energi dari semua energi yang dimiliki zat disebut entalpi standar, dinyatakan dengan notasi H. H ini dari kata heat contents atau isi panas. Perbedaan entalpi standar yang terdapat dalam tiap zat menyebabkan terjadinya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sekali lagi, Bapak tekankan bahwa perbedaan entalpi standar yang terdapat dalam tiap zat menyebabkan terjadinya reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Sehingga reaksi eksoterm dan reaksi endoterm itu terjadi karena ada perbedaan entalpi standar yang terdapat dalam tiap zat. Besarnya entalpi standar yang terkandung dalam tiap zat tidak dapat diukur. Oleh karena itu, dalam pelajaran termokimia tidak menghitung besarnya entalpi standar yang dimiliki oleh suatu zat, melainkan berapa besar perubahan entalpi standar yang menyertai suatu reaksi kimia. Perubahan entalpi adalah banyaknya kalor yang dilepaskan atau yang diserap oleh sistem pada tekanan tetap. Perubahan entalpi standar yang menyertai suatu reaksi dinyatakan dengan notasi delta H, di mana delta H sama dengan kalor yang dilepaskan atau yang diserap, di mana dalam kondisi tekanan yang tetap. Besarnya perubahan entalpi standar reaksi ditentukan oleh besarnya entalpi standar zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Reaksi eksoterm dan endoterm. Sebagian besar reaksi kimia tidak tersekat dengan lingkungannya. Jika campuran reaksi membebaskan energi, maka akan melepaskan panas. Setiap perubahan yang membebaskan energi ke lingkungannya disebut reaksi eksoterm. Jadi jika terjadi reaksi eksoterm, suhu campuran reaksi akan naik dan energi potensial bahan kimia yang terlibat berkurang. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah reaksi netralisasi
antara larutan NaOH dan HCl di dalam labu Erlenmeyer, di mana dalam gambar ini kita ingin memahami apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Sistem adalah objek yang kita amati. Yang kita amati di sini adalah proses reaksi netralisasi larutan NaOH dan HCl. Ini adalah sistem. Nah, yang di luar sistem itulah yang dinamakan lingkungan. Dari gambar tersebut, kita bisa perhatikan yang pertama, sejumlah zat campuran atau campuran zat yang terdapat di dalam suatu wadah disebut sistem. Tadi yang ada di dalam wadah adalah larutan NaOH dan HCl. Itulah sistem. Kedua, bagian luar sistem itu disebut lingkungan. Antara sistem dan lingkungan dapat terjadi pertukaran kalor. Reaksi kimia ketika terjadi dalam suatu wadah yang terbuka pada umumnya akan mengalami pertambahan energi atau kehilangan energi dalam bentuk panas. Jika suatu reaksi yang terjadi dalam sistem menghasilkan panas, maka terasa panas bila sistem disentuh. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang disertai dengan pelepasan energi atau panas ke lingkungan. Contoh, pada reaksi antara soda api, NaOH, dan asam lambung, HCl. Kalau kita pegang wadah reaksinya, akan terasa panas. Pada reaksi eksoterm, sistem memiliki entalpi yang lebih kecil pada akhir reaksi. H akhir lebih kecil dari H awal, maka delta H bernilai negatif. Dan ini dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini nampak bahwa H akhirnya lebih kecil dibanding dari H awal. Maka delta H dari reaksi eksoterm itu bernilai negatif. Di sini diulang kembali bahwa perubahan entalpi atau delta H menunjukkan selisih antara entalpi sistem sebelum reaksi dan setelah reaksi berlangsung. Ketika reaksi kimia terjadi di mana sistem menyerap panas, maka proses tersebut disebut reaksi endoterm. Ditunjukkan dengan keadaan sistem yang lebih dingin. Reaksi endoterm adalah reaksi yang disertai dengan penyerapan kalor atau panas dari lingkungan. Contoh, pada reaksi antara barium oksida dan amonium klorida, kalau kita pegang wadah akan terasa dingin karena adanya aliran kalor dari lingkungan ke sistem.